الذي تنحل به العقد وتنبرج به الغرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang masih panjang. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, duduk hadir di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat itu dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah Ta'ala ampuni juga dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pernah bercerita bahwa saya pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu Rasulullah sedang sakit panas. Nabi lagi garing. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud adalah salah seorang khadam, pelayan Rasulullah. Saking dekatnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ini dengan Rasulullah, sampai-sampai kata Al-Imam, sampai-sampai kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, dulu di waktu awal Islam aku kira Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah keluarganya Nabi, dikira sidin. Kenapa? Saking paraknya dengan Rasulullah. Kalau bahasa kita, puntang pantil kada sing lapasan dari Nabi. Nah, sebuah kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini, beliau adalah orang yang membawa ke sana ke sini kemana-mana itu tukang bawa tongkatnya Nabi. Artinya di mana Nabi, di situ ada Abdullah ibn Mas'ud. Dan beliau juga tukang bawa siwaknya Rasulullah. Masya Allah, tukang bawa siwaknya Rasulullah. Itu jakanya ulun yang jadi tukang bawanya, ulun tatak ujungnya itu. Ujung siwak Nabi itu ulun tatak, ulun simpan nih. Nah, karena bukanlah berdudi. Siapa yang rela menyia-nyiakan kesempatan bisa menyentuh
benda yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan kemuliaannya luar biasa. Dulu ada salah seorang sahabat yang menyimpan bekas gelas. Jadi Rasulullah itu berisi gelas yang biasa dipakai minum oleh Nabi. Setelah Rasulullah wafat, nah gelas itu disimpan oleh salah seorang perempuan sahabat Rasulullah. Nah saban kali garing, amunnya awak panas, gelas itu dipakai sidin gesen minum, dibuat sidin banyu, diminum sidin, panasnya langsung turun, penyakitnya langsung sembuh. Nah itu lain kulit Nabi, lain benda yang pernah bersentuhan dengan kulit Rasulullah, apalagi itu liur Rasulullah. Nah kita masih ingat kisah Nabi bebekam ya Allah. Nabi tuntung bebekam, dipanggil Rasulullah salah seorang sahabat. Ujar Nabi, nah ini darah bekam, tolong buang akan. Kemana Rasulullah ulun membuang? Ujar Nabi, buang akan ke tempat orang yang kada melihat. Dibawalah, Masya Allah, Waalaikumsalam. Anu mahabbang Habib malah ini. Baca aja. Anak kita doakan mudahan sidin sehat dan panjang umur sidin. Tambah bini jangan kaduan nih. Nah jadi kemana wahai Rasulullah udah membuang? Lalu ya Nabi buang akan ke tempat orang yang kada melihat. Dibawalah darah bekas bekam Nabi tadi sampai di gurun pasir. Lihat ke kanan kedida orang, ke kiri kedida orang, ke muka atas bawah kedida orang. Nah ini aman sudah. Tapi terpikir bongol banget aku amunnya sampai membuang darah Nabi ini. Apabila lagi aku diisi kesempatan bisa menyentuh Rafi, duduk ke sini Rafi. Belajar jadi orang tua Habib ya sini. Duduk sini. Apabila lagi aku diisi kesempatan bisa menyentuh bagian daripada tubuh Rasulullah, lalu terpikir supaya orangnya lah supaya kada melihat, ya sudah. Darah bekas bekamnya Nabi tadi diminumnya. Bulik menghadap Rasulullah melapor, wahai Rasulullah sudah ulun buang. Kemana? Ujar Nabi, orang tadi yang melihat. Kemana? Ujar Nabi, ulun taguk wahai Rasulullah. Lalu apa ujar Nabi? Wailul lak, celaka bagimu. Bahasa kitanya tadi nasib aja lagi. Sesungguhnya api neraka tidak akan menyentuh orang yang kulitnya bersatu menyatu dengan darahku. Selamat bebas dari api neraka. Nah jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang tukang bawa siwak Rasulullah. Nah, kita berkisah sahabat dulu. Kita anggap membaca manaqib sahabat. Kalau membaca manaqib para wali itu turun rahmat, apalagi membaca manaqib sahabat Rasulullah, karena setinggi-tingginya wali belum kawa menandingi serendah-rendahnya sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang yang memegang rahasia Nabi, orang kepercayaan Rasulullah. Dari ribuan sahabat Rasulullah itu ada 6 sahabat terkenal, 6 sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Artinya ilmu Rasulullah itu ada pada 6 sahabat ini. Satu, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kedua, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Abu Darda. Ketiga, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Keempat, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Yang kelima, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Dan yang keenam, ilmu Rasulullah itu ada pada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi dari ribuan sahabat Nabi yang mewaris ilmu dan rahasia Rasulullah itu ada 6. Dari 6 ini dikumpulkan lagi yang paling banyak mewaris rahasia ilmu Rasulullah itu 2. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang kedua Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. 2 ini. Makanya kan di dalam hadis Nabi itu ana madinatul ilm wa aliyun babuha faman aradal madinah falyati min tadi hafalnya kan lagu itu lagu lagi halus itu kalau dah atau sulis dah ana madinatul ilm wa aliyun babuha faman arada al madinah falyati min babiha kata Rasulullah, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Faman aradal Madinah, barang siapa hendak memasuki kota, falyati min babiha, maka masuklah melewati pintunya, yaitu pemegang rahasia ilmunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya alimnya luar biasa. Alimnya luar biasa Sayyidina Abdullah. Orangnya alim, orangnya mulia, tapi awaknya halus. Nah, tapi halus-halus cabai rawit. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Sudah halus kurus. Pernah suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini naik ke atas pohon, entah apa yang dijuluk Sayyidina, naik ke atas pohon. Orang bahari tadi dia pakai salawar. Mana ada masalah orang begamis saja. Pas lagi naik, sekalinya ditiup angin tak kirap gamisnya. Nah, mungkin Mbak Jopang lah, bebabat dia di dalam mungkin. Tak kirap gamisnya din, lalu terbuka, tersingkai, kelihatan batis Abdullah ibnu Mas'ud. Kekawanan sahabat Nabi yang ada di bawah ketawaan melihat. Urus batis beliau itu kurus. Tertawaan sahabat yang di bawah menawakan Abdullah bin Mas'ud tadi. Lalu lagi rami-raminya tertawa telah menawakan kawan. Datang Rasulullah. Ujar Nabi, "Madza tudhikun?" Apa yang kalian tertawakan? Ini tertawaan kenapa? Ujar Nabi. Wahai Rasulullah, ini kawan ni batisnya halus benar, urus kelihatan kami tadi. Lalu apa ujar Nabi? Wallahi demi Allah, satu kaki Abdullah ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan, lebih berat di mizan pada hari kiamat daripada Jabal Uhud. Sebelah batisnya yang halus lah, ditimbang, dianggap di atas mizan di hari kiamat, lalu Jabal Uhud diletakkan di sebelahnya, maka kakinya Abdullah ibnu Mas'ud lebih berat nilainya di sisi Allah. Itu hanya sebelah. Bujur halus tapi mahing tadi. Nah, makanya kan artinya kemuliaan itu bukan terletak pada fisik, kemuliaan itu tidak terletak pada harta, tapi kemuliaan itu terletak sejauh mana dan setinggi apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini Nabi lagi sembahyangan di masjid. Masjid Rasulullah itu kan kada berdinding nang kayak kita ini. Pakai pelapah kurma.
Jadi Rasulullah lagi sembahyang, sahabat jadi makmum. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ini masbuk tapi datang lewat muka. Pas hendak menuju ke dalam masjid, ditiup angin takipai sedin. Anak gepelo kurusnya itu lah. Ditiup angin tajuramba sedin. Melihat kawan tajuramba. Sahabat Nabi yang ada di masjid tatawaan sebenarnya. Tatawaan. Setelah selesai sholat, lalu ujar Nabi, yang merasa tertawa tadi hendaklah mengulang wudunya dan mengulang sembahyangnya, tiwas menawakan kawan tergugur. Nah, ini yang menjadi dalil di dalam sembahyang itu kada boleh tertawa. Boleh tertawa, tapi jangan sampai tak dengar suaranya. Manggil itu. Kayak lah. Atau nenggak. Misal lagi sembahyang tahiyat akhir. Sekalinya pas mandap telunjuk. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Sekalinya datang kucing hendak menjilat telunjuknya tadi. Mana orangnya kadida nih? Di luar kan? Datang kucing hendak menjilat telunjuknya, lalu terucap, Tertawa orangnya tenang. Lalu terucap pun ada rupanya lah amalnya lah imbah makan martabak ada pemberian, tapi kucing mencium. Lalu yang tertawa dihingga, yang dihingga tertawa bang. Sampai mohon berdoa batal. Atau pas lagi sembahyang lah, imamnya pas tahiyat akhir, batisnya kurang kan tahiyat akhirnya sebelah kanan nih, kan mantap batis melipat batis nih, ini di sebelah kiri. Maka pas tahiyat akhir itu karena tak angkat, murid ini kan tak angkat nih. Sekalinya kejadian ya kan kejadian pas tahiyat akhir lah itu, pas tahiyat akhirnya kejadian ya kalau lah pas tahiyat akhir tertawa kan si makmum bertiga di belakang nih, batal. Makanya imamnya Mbah Tuntung betapun pulang apa jar? Bahasa kaki tajam. Nyata bahasa batal saya mau sholakan batal. Nah ini dalilnya bahwa tertawa di dalam sembahyang itu sampai mengeluarkan suara menjadi pembatal sholat. Tapi kalau tertawa ditahan nih. Misalnya tadilah kita lagi sembahyang, rupanya sembahyangnya meletek ke kanan ke kiri geometri, sekalinya pas melihat ke sebelah kiri ada kawan terdingsir di pelataran situ tuh orangnya terdingsir. Berapa umurnya 70-an kayak yang terdingsir semalam tadi. Melihat ada yang terdingsir, tertawa tapi ditahan dia. Kagak betul. Tapi muhabiru bang mahadana itu kada batal karena Nabi pernah senyum di dalam sholat. Nabi pernah senyum. Nah, ditanya oleh sahabat, nah berarti kan kalau Nabi itu senyum, sahabat di belakang bertakun, berarti kan ini bergerak. Nah gitu.
bergerak. Kan Nabi berjanggut, janggut Nabi bergerak, berarti sahabat di belakang melihat pergerakan janggut Nabi itu. Lalu ditakuni oleh sahabat, wahai Rasulullah, tadi kenapa pian tersenyum waktu sembahyang? Lalu ujar Rasulullah, tadi Jibril datang mengucapkan salam dan memberikan kabar gembira, dan pada saat itu turunlah ayat di dalam Al-Quran, senyum Rasulullah. Itu boleh, asal jangan mengeluarkan suara tadi. Nah, jadi Abdullah ibn Mas'ud ini awak sidin halus sampai ditiup angin terbang, tapi ilmunya luar biasa. Nah, setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini sidin jadi gubernur. Nah, diangkat oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, diangkat menjadi gubernur di Kufah. Di Kufah itu daerah Baghdad lah. Waktu pian anu semalam di Baghdad, di Kufah. Jadi suatu hari datanglah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ini ke kota Mekah bersama dengan rombongan banyak. Sayyidina membawa rombongan, nah hendak menunaikan ibadah haji. Datang ke kota Mekah, sampai di gerbang kota Mekah dihadang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kalian dari mana? Ini bubuhanmu ini dari mana? Ujar Sayyidin. Nah, di tengah-tengah rombongan yang banyak itu kan ada Abdullah ibn Mas'ud, cuman karena awak halus kurus kada kelihatan. Ujar rombongan tadi, kami datang dari daerah yang sangat jauh. Nah, datang ke sini hendak apa? Ujar Umar. Lalu ujar rombongan itu, kami hendak berhaji. Dicobalah, diteslah oleh Sayyidina Umar sejauh mana ilmu rombongan ini paham kada tentang Islam sudah. Tahulah sudah tentang Al-Quran. Kalau penghajar masuk Islam, dicobalah oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ujar Sayyidina Umar, aku ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, ayyu suratin a'zamu, ayyu ayatin a'zamu fil Quran. Pertanyaan pertama, ayat apa yang paling besar, ayat apa yang paling berat nilainya, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran. Lalu dari tengah-tengah rombongan tadi ada yang menjawab, a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung, ayat yang paling besar, ayat yang paling berat, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa itu? Ayat kursi ternyata. Karena di dalam ayat kursi itu ada Ismul A'zam. Ismul A'zam itu apabila kita gunakan untuk berdoa, maka doa kita kabul. Apa Ismul A'zamnya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya ada di antara doa Rasulullah itu, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah yang maha hidup, yang maha tegak berdiri, dengan rahmat-Mu kami meminta. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, itu kan wirid sebelum subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ulang-ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum, jangan tepuntal, tapulilit. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum. Adalah orang yang membaca maka itu ada buncuk teka muka, hujung teka muka, muka teka hujung. Kenapa? Karena
Pas di tengahnya itu nak ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Itu awal tak hujung tak awal tak paling. Dan di antara keistimewaannya barang siapa membaca ya hayyu ya qayyum sebelum subuh 40 kali selama 40 subuh, maka Allah tidak akan mematikan hatinya. Artinya hatinya hidup terus. Orang gelisah inya aman-aman aja. Orang takutan inya santai-santai aja. Nanti apapun masalah, insya Allah tuntung masalahnya 40 kali selama 40 subuh. Keistimewaannya Allah tidak akan mematikan hatinya, hidup terus. Tapi asal bacaannya bujur. Antaya hayyu ya qayyum la ilaha illa antaya hayyu ya qayyum. 40 subuhnya yang berat. Kamunya membacanya itu kau aja lah. Kau aja membacanya. Hadiahnya bagus juga. Hadiah bulan awal 40 hari subuh turut-turut. Jadi karena sungai ini kita portal, yang hendak lewat bayar 10.000. Nah karena duitnya tuh gasan kita mau makanan subuh, yang mana lah di sini. Nah jadi rame musola kita naibah tuh 50.000 seorang kan. Nah, yang punya kada di sini kita ke soto di biasa itu. Rame yang hajar bangun dia langsung beruncat ke musola. Langsung beruncat. Nah saban hari nang kayak itu dia masuk surga sekampungan. Cuman biasanya memang itu tanda kalau sudah musola, kalau sudah masjid itu hibab di waktu subuh, itu kada seapa kiamat hari. Kada siapa kiamat hari. Nah jadi ayatnya tadi ayat apa? Ayat kursi ternyata. Lalu ditakuni lagi oleh Sayyidina Umar, ayyu ayatin ahkam, ayat apa yang paling adil? Dijawab lagi dari tangan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, apabila kalian menghukum di antara manusia, memutuskan di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Ujar Sayyidina Umar, ini alim orang ini. Sekalinya berbukalah rombongan tadi. Nah, bersisih memberi jalan, keluarlah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dari tengah-tengah rombongan. Ujar Sayyidina Umar, ada suhunya di tangan sekalinya. Cucu kayak dapat ditakuni, ternyata Abdullah ibn Mas'ud ada di situ. Nah, itu kealiman Sidin. Sampai-sampai ujar Abdullah ibn Mas'ud, aku adalah orang yang paling faham, paling mengerti, dan yang paling tahu dengan Al-Quran. Andai ada manusia yang lebih alim daripadaku, lebih tahu daripadaku, aku datangi orangnya dari situ. Tapi tidak. Sidin yang paling alim. Di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, berapa jumlah ayatnya, nang kayak apa, di mana turunnya, itu Sidin tahu sebenarnya. Kenapa? Karena memang puntang pantil tadi kada pernah lepas dari Rasulullah. Itu Abdullah ibn Mas'ud. Nah, di akhir hayat Sidin kan pernah jadi qadhi, jadi hakim. Dan Sidin pernah jadi gubernur. Tapi hidup Sidin miskin. Sampai akhir hayat itu Sidin masih miskin. Biasanya kan orang kalau sudah jadi gubernur, itu rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, bini, nah tak jawab ya, bini di mana-mana. Nah di Buncu sana ada seekor, di Buncu sini ada seekor. Biasanya nanti itu imbah pun,
biasanya orang imbah tuntung pensiun, oh itu asetnya di mana-mana. Itu sudah maklum kita lah, sudah maklum. Nah, walaupun kelihatannya anu aja tapi pada tahu kan yang namanya duit kada bepandar ini lah. Biasanya. Nah, tapi Abdullah bin Mas'ud ini masih miskin. Ditanya oleh sahabat, oleh para tabi'in, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai guru, pian ini kada teputan lah meninggalkan anak dan bini dalam keadaan miskin. Jangannya basa simpan barang nang kaitan supaya yang basa simpannya asal bersimpan harta lah. Rumah bersimpan rumah tuh bagus. Asal jangan rumah simpanan. Bersimpan rumah bagus, tapi amalnya rumah simpanan kada bagus. Nah jadi pian kada takutan lah anak bini pian, cucu pian hidup terlantar, hidup dalam keadaan miskin. Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, selama anak bini, cucu dan keturunanku masih memegang wasiatku, maka sampai kapanpun aku tidak pernah takut mereka fakir dan miskin. Apa wasiat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada anak cucu Sidin? Setiap hari jangan sampai tertinggal membaca surah Waqiah. Ujar Sidin, aku sudah berwasiat kepada anak istri, cucu dan keturunanku, jangan pernah tertinggal membaca surah Waqiah. Selama mereka masih memegang itu, masih membaca itu, masih mengamalkan itu, sampai kapanpun aku tidak akan takut mereka hidup miskin, mereka hidup susah. Kenapa? Karena di antara keistimewaan surah Waqiah itu, orang yang membacanya setiap hari paling bagus imbah subuh, maka apapun masalahnya lakas tuntung, seberat apapun masalahnya menjadi ringan, kada sing duitan duit kada mau pagat. Nah itu duit kada mau pagat, apalagi yang 1000-an kada mau pagat. Itu jadi Sidin, selama masih memegang wasiat kau kada takutan, nyaman aja hidupnya, kena pasti nyaman. Nah itu membacanya imbah subuh. Imbah maghrib boleh, tapi yang paling bagus itu imbah subuh. Biasanya orang membaca maghrib itu hendak menggandengkan lawan tabarak. Nah supaya sekali duduk dua gawi, maka digawinya lah imbah maghrib. Nah saimbah tuntung Waqiah membaca tabarak. Nah itu pas pian susunannya Yasin itu kesan memudahkan urusan. Waqiah itu melancarkan rezeki. Imbah sudah kita meninggal dunia, maka surah Tabarak itu yang akan menjadi yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi penghalang daripada siksa kubur. Nah, selamat di dunia, nyaman di dunia, selamat di dunia, selamat di dalam kubur. Yasin, Waqiah, Tabarak. Nah, lalu beliau menceritakan, aku pernah memasuki rumah Nabi SAW yang pada saat itu Rasulullah sedang sakit panas, Nabi garing. Faqultu, aku tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan, kelihatannya pian ini sedang sakit panas benar. Pian ini garing benar kah wahai Rasulullah? Ajal, qala ajal, iya ujar Nabi. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sesungguhnya aku merasakan sakit panas, dan sakitku ini rasanya ujar Nabi nang kaya 2 kali lipat yang kalian rasakan. Nang kaya 2 kali lipat yang kalian rasakan. Kita hanya sakit kepala aja lah,
ada kalau salah sedikit itu terbang banci. Padahal kita sekali lipat aja tuh, Rasulullah 2 kali lipat ranai aja sendiri. Nah, kalau kita pandang dari sisi tasawufnya, memang asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian sahabat yang paling berat, kemudian para aulia, para wali Allah. Kenapa? Nah, ini pernah dijelaskan oleh ulama kita, kenapa ujian mereka itu berat, karena menanggung bala. Nanggung bala. Nabi kalau garing sudah 2 kali lipat. Di saat sakaratul maut pun, Rasulullah itu di saat sakaratul maut, Nabi kan tahu jiak lah. Nabi merintih, bahasa kita apa namanya, mahajan gitu ya kan, menyenam. Nabi menyenam itu bukan berarti meninggal kada bagus. Nauzubillah. Rasulullah di saat sakaratul maut itu menyenam karena Nabi sudah meminta kepada Allah, ya Allah, biar beban rasa sakit sakaratul maut umat ulun itu biar ulun yang Rasulullah yang menyendang. Makanya kita kada sesakit apa yang dialami oleh Rasulullah, biar ulun, biar hamba wahai Allah yang menanggung beratnya beban sakaratul maut, supaya umat sidin jangan sampai merasakan sakitnya sakaratul maut tadi. Nah, sama Nabi itu ketika garing, ketika Rasulullah sakit itu 2 kali lipat. Qultu, kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dzalika anna laka ajrain. Kalau begitu wahai Rasulullah, kalau pian merasakan sakitnya itu 2 kali lipat, berarti pian dapat pahala 2 kali lipat juga lah. Qala, dijawab oleh Nabi, ajar ya. Dzalika kadzalik, seperti itulah adanya. Nah, ini kan gambaran kepada kita, semakin berat ujian, semakin berat penyakit yang kita alami, itu artinya semakin besar juga pahala yang akan Allah Ta'ala berikan. Amunnya penyakit kita berbahaya, sakit kepala, katanya sakit kepala, ya pahalanya yang sakit kepala itu hanya sebatas itu. Amunnya hendak ganal pahalanya, ya sudah, sakit kepala campur sakit gigi, mbah berjalan tak jajak pepaci. Itu lengkap sudah. Berarti wahai Rasulullah yang dapat 2 kali lipat lah pahala, iya, dan Nabi 2 kali lipat karena rasa sakitnya 2 kali lipat. Ma min muslimin yusibuhu ada. Nah, kemudian kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ditimpa tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu yang membuat dia sakit. Terjerungkup, berjalan tahantuk, dahi, itu menyakitkan tuh. Lagi keluar pelataran basah, sekalinya mendabau gugur, itu sakit tuh. Lagi monjon dibawa kolotok kantaran, itu menyakitkan. Menyakitkan itu. Dan tambah menyakitkan lagi, umpannya belum bayar, dapatnya kada kantaran dibawa kolotok, itu menyakitkan. Nah, itu ada balasannya walaupun ya lintuhut lamas juga, tapi ada balasannya, asal sabar. Mendam juga ya.
Tejujuk duri, nah misalnya terjejak pebaci atau imbah untung kita beracaraan lah bermaulidan, imbah itu bubuhan kendainya mencabuti pelaminan sakalinya tak gugur paku picik kada taputiki. Lalu pas ada yang tukang sapu musala terjejak 3 biji. Nah kita sakit dah, sakit. Nah lalu kita sabar. Nah, di balik penyakit, di balik rasa sakit yang kita rasakan itu ada nilai yang sudah Allah Ta'ala persiapkan. Jadi kada usah bermamai. Kalau pang batu jejak papu picik bermamai, dijejaknya pulang papu picik tadi saking sariknya lah, dijejaknya pulang 2 kali sakit, pahalanya kada dapat. Itu satu. Tidaklah seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan sesuatu rasa sakit atau yang lebih berat daripada penyakit, lebih berat dari duri, apa aja tuh? Illa kaffarallahu biha sayyiati, melainkan Allah akan menghapus dengan rasa sakit tadi kesalahannya. Mungkin tadi pas di pasar ini menyambeti orang. Pas balik ke rumah, sampai ke rumah membuka epok sekalinya hilang 50.000. Itu menyakitkan. 50.000 itu 4 liter beras, menyakitkan. Tapi dibalik sesuatu yang menyakitkan tadi, disitulah cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Yang di pasar menyambeti orang 3 jam di pasar, 3 jam menyambeti orang. Nah disitulah Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Wa hattat anhu dzunubuhu, dan akan dihapus daripadanya dosa-dosanya. Kalau tadi kan kesalahannya dihapus oleh Allah, dan dosa-dosanya juga akan dihapus oleh Allah. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon yang daunnya sudah kering lalu daun tadi guguran. Maka seperti itu juga kesalahan dan dosa kita dengan rasa sakit tadi, dosa dan kesalahan kita berguguran sebagai kaya daun yang kering berguguran dari atas pohon. Bersih dosa-dosa kita, asal tadi jangan menggurunung. Nah mudah-mudahan itu bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada sahabat Rasulullah, dan mudah-mudahan menambah kesabaran dan keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, pahit manis semuanya ada hitungan di sisi Allah. Jalani dengan baik, sabar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, sanak saudara, kerabat, dan orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala angkat derajatnya, Allah terima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, yang berisi masalah lakas untung, dan yang garing mudah-mudahan lakas sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.